yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Imro'atul Azizah Ummu Yasir Hafidhahullah Ta'ala. Webinar ini diselenggarakan oleh KKN Kelompok 4 Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember atas dukungan dari HSI Abdullah Roy dan Madrasah Mar'atus Sholihah. Berikutnya, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembacaan CV pemateri, yang kedua, talk show bersama pemateri yang akan dipandu oleh rekan saya sebagai moderator, yang ketiga adalah tanya jawab, dan diakhiri dengan penutupan. Menginjak acara pertama, yaitu pembacaan CV pemateri, beliau adalah Al-Ustadzah Imro'atul Azizah BA, yang beralamatkan di Joglo 1, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendidikan terakhir, beliau menempuh pendidikan pada tahun 2004 sampai 2010 di Islamic Studies Dar El Hadis Yaman. Dilanjutkan pada tahun 2010 hingga 2014 dengan S1 Dakwah dan Usuluddin Al-Madinah International University. Aktivitas sosial beliau merupakan pembina Yayasan Mutiara Hikmah Official dan pimpinan Sekolah Alam Tahfidz Unggulan 1 Yogyakarta. Media sosial, media dakwah beliau dapat diakses pada channel YouTube, Telegram, dan WhatsApp Mutiara Hikmah Official. Menginjak acara berikutnya, mari kita simak pemaparan materi yang akan dipandu oleh rekan saya, Khofifah Amanah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, jazakumullahu khairah. MC kita pada sore hari ini, Ukhti Nafi'ah. Perkenalkan, saya adalah Khofifah Amanah, moderator yang akan membimbing talk show kita pada sore hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak siapa Kak Nikmah? Khofifah. Iya, alhamdulillah, ana bil khair. Kaifa halukum, Ustazah? Alhamdulillah bi khair. Ustazah biasanya dipanggil siapa nih? Biar kita lebih dekat. Saya biasa kalau teman-teman di sini mereka biasa memanggil Ustazah Azizah. Monggo silakan teman-teman mau panggil apa, insyaallah saya suka. Alhamdulillah. Nah, Ustazah Azizah, alhamdulillah. Karena dengan judul tema kita pada talk show ini yaitu didiklah anakmu sesuai dengan gendernya, yaitu kiat-kiat mendidik anak laki-laki dan perempuan. Masya Allah. Karena kita kedatangan pembicara yang Masya Allah nih, Ustazah, alhamdulillah Ana sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang insya Allah sangat patut untuk kita junjung nih, Ustazah, karena mengingat nih beberapa kejadian yang kurang mengenakan akhir-akhir ini terjadi. Langsung aja ya, Ustazah. Untuk pertanyaan pertamanya, Ustazah, sejauh mana sih urgensi mendidik anak sesuai gendernya menurut Islam? Seperti yang kita tahu, karena banyaknya LGBT yang sekarang sudah memanas akhir-akhir ini, Ustazah. Bahkan kadang anak-anak kita yang bahkan masih kecil, belum terlalu mengerti, bahkan mereka tuh juga bertanya-tanya tentang gendernya, karena sekitar mereka sekarang seperti itu, Ustazah. Jadi sejauh mana sih urgensi kita mendidik anak-anak itu sesuai gendernya menurut Islam? Lalu apakah Islam menekankan hal tersebut? Ataukah ada tips-tips Islam untuk menekankan hal tersebut? Ya, silahkan, Ustazah. Baik, terima kasih Kak. Jazakillah khaira, barakallahu fi ilmiki wa barakallahu fi hayatiki, ja'alallahu hadal amal salih fi mizani hasanatik. Insyaallah pertanyaan yang sangat bagus. Apakah Islam memperhatikan bagaimana tentang isu gender ini, atau bagaimana urgensi Islam dalam menekankan para orang tua untuk mendidik anak-anak sesuai dengan gendernya? Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa. Ketahuilah wahai saudariku bahwa agama kita, agama Islam adalah agama yang sangat-sangat sempurna. Ya, Masya Allah.
Dan tidak ada satupun sendi dalam kehidupan manusia kecuali Islam telah menjelaskannya. Ketika banyak pihak berlomba-lomba mengangkat pembahasan seputar persamaan laki-laki dan perempuan, maka sesungguhnya Islam sudah mengajarkan kita semuanya akan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan subhanallah ya akhwat, ketika Islam telah memberikan bimbingan yang sangat jelas, sederhana, namun kita bisa mempelajarinya dengan gamblang, maka ini sesungguhnya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang menciptakan kita, Allah zat yang maha tahu tentang maslahat bagi hambanya, dan Allah Azza wa Jalla zat yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim bahwa walaysa dzakaru kal untha, bahwa laki-laki itu kata Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama, bahwa laki-laki itu tidak seperti wanita. Subhanallah. Dan ini menjadi sebuah gambaran bahwa subhanallah, Allah sendiri zat yang telah menciptakan kita, ya akhwat, Allah telah menerangkan bahwa kita itu ternyata berbeda dari kaum laki-laki. Subhanallah. Kita itu berbeda dengan kaum laki-laki. Bahkan ada di dalam beberapa hadis yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat siapapun dari seorang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Apa kata beliau? La'ana Rasulullah SAW ya, al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa'i bir rijal. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa Islam melarang keras perbuatan tasyabbuh, laki-laki menyerupai wanita, atau sebaliknya perempuan atau wanita menyerupai laki-laki. Baik itu dalam hal pakaian, baik itu dalam hal sifat, baik itu dalam hal tingkah laku, ataupun yang lainnya. Namun ada yang perlu ingin saya jelaskan di sini, akhwat. Ada sesuatu yang Islam itu memberikan kesamaan dalam laki-laki dan perempuan ketika mereka mengerjakan sebuah amal saleh, maka mereka memiliki hak untuk memasuki surganya Allah. Itu saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira." Dalam surah An-Nisa ayat 124 kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengerjakan amal-amal salih, baik laki-laki maupun wanita, sedangkan ia adalah orang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Subhanallah. Ini bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala atas nikmat bahwa sesungguhnya siapapun laki-laki dan perempuan yang ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan balasan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau ketika menjelaskan tentang makna la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabihati bin nisa'i minan nisa'i birijal, bahwa Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ketahuilah bahwa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maknanya adalah laki-laki itu tidak boleh menyerupai wanita dalam hal pakaian dan perhiasan yang khusus bagi wanita. Jadi tidak boleh yang namanya laki-laki itu pakai anting di dalam Islam. Kenapa? Karena memang anting itu dari zamannya Rasulullah SAW sampai hari kiamat tiba, anting itu adalah perhiasan yang biasa dipakai oleh kaum wanita. Subhanallah. Dan ini ditekankan di dalam Islam. Subhanallah. Allahu Akbar. Hari ini kita banyak menemukan para kaum gay, di antara ciri mereka sesama penyuka sesama jenis itu mereka memakai satu anting. Ya, artinya berarti memang keadaan mereka sudah menyimpang dari fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa sebenarnya
laki-laki itu tidak boleh menyerupai wanita dalam hal pakaian dan perhiasan yang khusus bagi wanita. Dan tidak boleh juga sebaliknya. Wanita menyerupai laki-laki dalam hal pakaian dan perhiasan yang khusus bagi laki-laki. Kalau memang itu khusus bagi laki-laki, maka perempuan atau wanita tidak boleh memakainya. Subhanallah. Dan ini bagian dari hal yang perlu kita ketahui, insyaallah. Bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, termasuk di antaranya, subhanallah, yang namanya gaya bicara ini pun harus berbeda. Nah, jadi adanya memang perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam gaya bicara. Dan ini orang tua tuh harus tahu, mengilmui dulu. Oh, ternyata ada toh yang namanya perbedaan antara bagaimana bicaranya laki-laki dan perempuan. Biasanya kalau laki-laki lebih tegas, kalau perempuan lebih lembut. Sebaliknya kalau ternyata perempuan itu misalnya atau laki-laki bicaranya seperti perempuan, maka biasanya laki-laki ini melambai. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Maka dari itu, ya akhwat, yang namanya pendidikan seorang anak ya, di dalam Islam itu sangat-sangat ditekankan. Terutama bagi kita sebagai orang tua, hendaklah benar-benar belajar bagaimana Islam membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ya, baik dalam gaya bicara maupun dalam gaya model pakaian ataupun yang lainnya. Ya, dalam hal berjalan pun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, laki-laki perempuan tuh punya perbedaan. Ya, dalam hal berjalan ya, itu benar-benar beliau menjelaskan dalam kitab Fathul Bari bahwa yang namanya laki-laki itu kalau berjalan dia tidak sama dengan kaum wanita, ya subhanallah. Dan ini dijelaskan secara gamblang oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, insyaallah. Baik, jadi sekali lagi teman-teman bahwa Islam sangat menekankan sekali bagaimana orang tua hendaklah mendidik anak-anaknya untuk sesuai dengan mendidik anak-anaknya sesuai dengan gendernya. Kalau ia anaknya laki-laki, nanti kita akan belajar bagaimana cara mendidiknya. Kalau ia adalah anak perempuan, maka bagaimana cara mendidiknya. Begitu Kak, saya kembalikan kepada Kak moderator, silahkan. Naam, Masya Allah. Masya Allah, subhanallah, Allah itu maha besar. Allah itu maha sempurna. Yang hal sedetail itu pun Allah jelaskan. Hukumnya itu ada. Alhamdulillah kita diberi kenikmatan agama Islam yang telah membimbing kita dengan sangat-sangat lengkap, sangat-sangat sempurna. Subhanallah. Lanjutnya, Ustazah, untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih, Ustazah, metode Islam dalam mendidik anak laki-laki? Kan tadi Ustazah udah sebutin juga, mendidik anak laki-laki itu ada cara tersendirinya. Nah, dari kalimat tersebut, dari pernyataan tersebut nih Ustazah, bagaimana sih cara mendidik anak laki-laki? Pun sebaliknya, bagaimana sih cara untuk mendidik anak perempuan? Mungkin perbedaan spesifik yang jarang diperhatikan ternyata itu berdampak besar. Mungkin seperti itu Ustazah. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, saya tadi sampai saking semangatnya sampai lupa memuji Allah ya. Tidak apa-apa, alhamdulillah Allah yang telah melupakan saya. Baik, alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adakah metode di dalam Islam dalam mendidik anak laki-laki? Tentu Islam telah mengajarkan, Masya Allah. Dan sebelumnya ya akhwat, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman semuanya bahwa sejatinya, subhanallah, dalam mendidik anak-anak kita itu dibutuhkan sosok ayah dan ibu. Jadi benar-benar sosok ayah dan ibu itu harus hadir dalam kehidupan seorang anak, ya. Dalam kehidupan seorang anak,
ayah dan ibu itu harus hadir. Karena nanti ada fase di mana anak-anak kita itu dia harus dekat dengan ayahnya. Ada fase di mana anak-anak kita harus dekat dengan ibunya. Subhanallah. Dan kalau misalnya tidak ada, anak-anak kita tidak menemukan ini di dalam diri ayah dan ibunya, maka anak-anak akan ada kebingungan ya, menetapkan identitas gendernya sendiri. Jadi anak-anak kita tuh sebenarnya mendapatkan keteladanan dari siapa untuk mengetahui identitas dirinya, maka tidaklah mereka dapatkan kecuali dari orang tuanya terlebih dahulu. Ya subhanallah. Dan ini merupakan PR kita bersama ya akhwat. Saya sedih ketika banyak zaman sekarang anak-anak itu sudah kehilangan sosok seorang ayah atau biasa disebut dengan fatherless. Dan saya sedih sekali ketika melihat banyak anak-anak zaman sekarang yang kehilangan sosok seorang ibu karena ibunya bekerja dari pagi sampai malam hari. Akhirnya anak ini banyak hidup di dunia maya dengan berbagai macam komunitas yang tidak baik untuk anak-anak. Dan ini bagian dari subhanallah ya akhwat, kerusakan di muka bumi ini. Bagaimana anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang baik kalau ia tidak mendapatkan teladan yang baik dari kedua orang tuanya? Maka wahai calon ibu atau wahai para ibu yang hadir, kembalilah ke rumah kita. Jadikan rumah kita itu bagian dari referensi tempat belajar pertama bagi anak-anak kita. Karena di dalam Islam sesungguhnya ibu itu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Kalau sekiranya anak dia tidak menemukan sosok ibu di dalam keluarganya, siapa yang akan mengajarkan kepada anak-anak apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Ya, jadi memang subhanallah yang namanya laki-laki dan perempuan tuh punya apa tadi Kak? Punya kekhususan sendiri-sendiri ya Kak ya. Tadi Kak, sepertinya Kak moderator bilang seperti itu ya Kak ya. Apa sih sebenarnya kekhususan bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan? Di antaranya teman-teman yang mesti kita ketahui bahwa Allah Azza wa Jal telah menciptakan anak laki-laki itu untuk menjadi seorang pemimpin, seorang yang akan bertanggung jawab kepada keluarganya. Ya, jadi subhanallah. Ini kalau kita tahu bahwa anak-anak kita akan menjadi seorang pemimpin, berarti nanti orang tua menemani buah hatinya untuk menjadi pemimpin yang saleh, pemimpin yang baik bagi keluarganya. Subhanallah. Dan ini penting banget ya akhwat. Penting banget kita mendidik anak-anak agar mereka tuh kelak, terutama bagi laki-laki, menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Karena banyak saat ini kasus di mana para wanita akhirnya menggugat cerai suaminya karena suaminya tidak tahu apa kewajiban terhadap keluarganya. Karena suaminya tidak pernah dipersiapkan oleh kedua orang tuanya untuk menjadi pemimpin yang baik minimal pada keluarganya. Subhanallah. Dan ini menjadi PR bagi kita bersama. Kalau pernikahan akhirnya hancur di tengah jalan, maka biasanya yang menjadi korban adalah anak-anak. Ya, jadi laki-laki itu memang diciptakan oleh Allah, disiapkan oleh Allah kelak akan menjadi seorang pemimpin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Bahwa seorang laki-laki itu menjadi qawwam. Menjadi qawwam berarti dia punya ciri khas sendiri, ya. Ciri khas sendiri di mana di antara misalnya ya akhwat, sifat-sifat pemimpin itu, sifat-sifat pemimpin harus diketahui oleh orang tua dan nanti kelak ia ajarkan kepada anak-anaknya. Karena kita tahu bahwa kelak nanti anak-anak kita akan memimpin keluarganya, maka kita harus tahu bagaimana sifat pemimpin. Sifat pemimpin itu diantaranya ya akhwat, ia harus jujur. Maka kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang jujur. Sifat diantara sifat pemimpin itu dia harus berani, ya berani
dalam membela kebenaran misalnya, maka kita ajarkan kepada anak laki-laki kita sifat keberanian. Nanti ada perbedaan bagaimana mendidik anak perempuan kaitannya dengan sifat-sifat yang khusus memang kelak nanti anak-anak perempuan kita akan menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya. Ya, jadi subhanallah, di antara sifat pemimpin yang harus kita ajarkan kepada anak-anak adalah bahwa jadikan anak laki-laki kita seorang yang jujur. Jadikan anak laki-laki kita seorang yang berani, terutama berani dalam membela kebenaran. Ya, sebagaimana terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah seorang yang mendapatkan sebuah gelar as-sidq, ya. Jadi sifat as-sidq atau jujur itu ada melekat pada diri Rasulullah SAW, ya. Dan Rasulullah SAW juga memiliki gelar seorang yang amanah. Maka kita sebagai seorang ibu hendaklah tahu, karena kita sedang menyiapkan seorang pemimpin, maka ajarkan anak laki-laki kita untuk menjadi orang yang amanah, ya. Karena Rasulullah SAW sosok di mana beliau subhanallah sangat-sangat dipercaya oleh penduduk Mekah kala itu. Sampai-sampai orang musyrikin kala itu menitipkan barang yang berharga kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Kemudian kita pun mendidik anak laki-laki, ya, Masya Allah, karena dia menjadi seorang yang akan memimpin bagi keluarganya minimal, maka kita mendidik anak laki-laki ini harus memiliki tanggung jawab. Nah, jadi ini penting banget. Tanggung jawab terutama kepada yang kelak nanti akan diemban oleh anak laki-laki kita. Jadi mengembangkan tanggung jawab dan target. Wah, Masya Allah, ini udah mulai bahasanya udah mulai mengerikan ya. Jadi tugas kita sebagai seorang ibu dan tugas suami kita menjadi seorang ayah, mendidik anak laki-laki kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Bagaimana sih menjadi orang yang bertanggung jawab? Nanti ada ya, bahasanya cukup panjang. Secara realnya itu apa yang harus dilakukan, itu Masya Allah sepertinya kalau saya harus jelaskan di sini nggak cukup waktunya. Yang pasti bahwa kita mengajarkan kepada anak-anak laki-laki kita bagaimana ia menjadi seorang anak laki-laki yang bisa bertanggung jawab, ya Masya Allah. Dan juga ajarkan kepada anak laki-laki kita, karena kelak dia adalah seorang pemimpin yang telah Allah siapkan, maka ajarkan kepada anak laki-laki kita cara mengambil keputusan. Nah, ini penting banget ini, karena banyak nih teman-teman, seorang laki-laki, terutama seorang suami masih bingung ketika harus mengambil keputusan dalam keluarga kecilnya. Seorang ayah, dia bingung untuk mengambil keputusan ketika akhirnya di depan anak istrinya gitu. Nah, kalau mengambil keputusan saja masih bingung, bagaimana ia akan menjadi laki-laki yang baik bagi istrinya? Bagaimana dia akan menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya? Karena sesungguhnya yang namanya sebuah keputusan itu akan berbeda hasilnya ketika yang memutuskan adalah kaum laki-laki dan kaum perempuan. Kita, kaum perempuan ini yang lebih mendominasi adalah perasaan, ya akhwat. Itu fitrah, ya, fitrah yang telah memang Allah siapkan. Kenapa para ibu-ibu, emak-emak itu yang lebih dominan adalah perasaan? Karena memang dia akan mendidik anaknya, ya, dia akan mendidik anak-anaknya. Dan yang namanya mendidik anak itu harus disertai dengan kelemah lembutan. Subhanallah. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan anak laki-laki dan perempuan itu sesuai dengan fitrahnya, itu subhanallah ada hikmah di balik semua itu. Insya Allah. Ini Islam mengajarkan beberapa hal yang harus kita lakukan, ya. Dan yang menjadi karakter khusus, ya akhwat, untuk seorang laki-laki, ya, ini hendaklah kita ajarkan anak laki-laki kita. Di antara metodenya adalah untuk bisa mencari nafkah, untuk bisa
misalnya berwirausaha. Kenapa? Karena mereka adalah sosok yang kelak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya. Dan banyak kasus yang saat ini terjadi, adanya gugat cerai itu diantara faktornya karena kaum laki-laki atau kaum suami, ia tidak bisa lagi memberikan nafkah lahir dan batin. Ya, subhanallah ya akhwat. Kalau kita belajar tentang konsep fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka seharusnya yang namanya anak laki-laki kita itu di usianya 15 tahun atau ketika mereka itu sudah balik, ya, maka seharusnya anak laki-laki itu sudah bisa mencari uang sendiri. Lah di tempat kita, di negara kita yang tercinta ini, usia 15 tahun itu teman-teman, apa yang terjadi? Usia 15 tahun berarti usia di mana mereka masih kelas berapa? Kelas 9. Dan kelas 9 di tempat kita, di negara kita yang tercinta itu biasanya masih jadi anak mama. Ya enggak, teman-teman? Bahkan di tempat kita, subhanallah, di negeri kita yang tercinta ini, ada banyak juga anak laki-laki yang sudah masuk ke jenjang perkuliahan, ternyata mereka juga masih meminta uang kepada kedua orang tuanya. Padahal seharusnya, subhanallah, anak laki-laki di usia SMA, terutama kelas 10, itu dia harus sudah bisa menopang hidupnya. Saya pernah berjumpa dengan anak-anak Australia, yang mana mereka waktu itu bertiga berangkat ke Yaman, kakak beradik, 2 laki-laki, 1 perempuan. Mereka berangkat ke Yaman untuk belajar agama. Dan diantara mereka, ya, saudari saya, berarti itu kan saudari seiman ya, bercerita bahwa di Australia itu, di sana anak-anak laki-laki dididik untuk mencari uang. Mereka tidak malu untuk menjaga toko, mereka tidak malu untuk mencuci piring, ya, bekerja di paruh waktu mereka di restoran-restoran. Yang penting mereka bisa makan, yang penting mereka bisa punya pemasukan. Itu yang diceritakan oleh anak-anak Australia, Masya Allah. Dan bagaimana dengan kita, ya? Kita tahu bahwa Rasulullah SAW sosok teladan bagi kita semuanya. Beliau di usia 12 tahun telah diajarkan bagaimana berdagang. Bagaimana berdagang oleh pamannya, bahkan nggak tanggung-tanggung. Perdagangan ini perdagangan ekspor impor gitu ya, Masya Allah. Dan ini luar biasa ya. Ini yang banyak kita sebagai orang tua tuh belum mengetahui hal ini. Jadi siap-siap kalau kita punya anak laki-laki, di antara yang harus kita berikan pendidikan yang mendampingi anak laki-laki kita mampu untuk mencari nafkah, ya, terutama anak laki-laki yang sudah mencapai usia balik, Masya Allah. Baik, jadi metode untuk mendidik anak laki-laki dan perempuan itu berbeda karena memang subhanallah adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Begitu Kak, wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, Masya Allah, ilmunya sangat tinggi ini Ustazah, Masya Allah. Karena seperti yang kita tahu, kayak banyak nih, yang penting dia sekolah anaknya, yang penting dia gede. Ternyata hanya karena kata-kata yang penting itu, bahkan ternyata salah nih mendidik anaknya masing-masing, ya Allah. Lalu Ustazah, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Seperti yang kita tahu nih Ustazah, sekarang tuh banyak banget menyebar isu-isu feminisme atau kesetaraan gender, Ustazah. Bagaimana kita sebagai seorang muslim menangkal pemikiran seperti itu, Ustazah? Karena seringkali kita itu terpengaruh nih, Ustazah, tanpa sadar ketika kita melakukan suatu hal. Beberapa tuh ada yang suka membandingkan, kan kamu cewek, ya udah gini-gini, seperti itu. Gimana misalnya kamu cewek, apa yang subhatnya itu seperti apa misalnya? Misalnya karena kita cewek, kita nggak boleh untuk bekerja kayak gitu. Terus akhirnya teman-temannya, biasalah sudah perempuan pasti ada kan berkumpul cerita-cerita, ternyata malah mengkompori satu sama lain. Oh iya, kita kan cewek, berarti kita harus bisa nih berdiri sendiri. Nah seperti itu sudah kan. Jadi
nggak sengaja terpengaruh kayak gitu Ustazah. Masya Allah. Baik Kak, jazakillah khair, barakallahu fiik. Tadi sepertinya ada yang belum saya sampaikan atau memang belum ditanyakan ya tentang bagaimana mendidik anak perempuan dan khususan apa bagi anak perempuan. Iya Ustazah, kelewat. Karena Lewat, dari ya? tadi iya laki-laki ya. Baik, Masya Allah, ini Kak moderatornya sudah menikah belum ini? Oh, kodarullah belum. Baik, kalau belum saya doakan dulu ya, zawajukillahi birajulin salih. Semoga Allah menikahkan engkau dengan laki-laki yang salih. Dan juga bagi para julawati yang ada di sini, ya bersegeralah untuk menikah, wahai adik-adikku, manakala telah datang kepadamu laki-laki yang salih. Karena saat ini yang namanya laki-laki itu langka. Ya, selangka sebuah permata. Jadi memang ada hadis yang sahih bahwa di antara akhir zaman itu banyaknya kaum wanita dibandingkan dengan kaum laki-laki. Baru tadi pagi saya membahas tentang hadis ini di kajian online, dan subhanallah ya akhwat, ini penting banget untuk menyegerakan menikah kalau memang telah datang laki-laki yang saleh. Baik. Ini saya mulai dari bagaimana kalau metode untuk mendidik anak perempuan ya. Tapi sebelumnya saya ingin menekankan kembali bahwa subhanallah, menumbuhkan fitrah kepada anak laki-laki dan anak perempuan ya, atau biasa dinamakan dengan fitrah gender, ini harus kita lakukan dengan kehadiran kedua belah pihak, kehadiran diri kita sebagai seorang ibu dan kehadiran bagi suami kita sebagai seorang ayah. Karena nanti ada tahapan-tahapannya yang harus dijalani, diantaranya anak-anak di usia 0 sampai 2 tahun. Mohon dicatat, usia 0 sampai 2 tahun. Kalau kita melihat ya, maka seharusnya anak-anak usia 0 sampai 2 tahun, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, harus didekatkan dengan ibunya. Karena di dalam Islam itu ada yang namanya masa menyusui, ya kan? Wal walidatu yurdi'na auladakum. Di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah bahwa sesungguhnya anak-anak itu mendapatkan kewajiban mendapatkan hak dari ibunya, terutama susu atau air ASI, ya, Masya Allah, air susu ibu. Dan subhanallah ya akhwat, kalau kita perhatikan apa manfaat bagi seorang anak dan bagi seorang ibu ketika masa-masa menyusui, maka manfaatnya sangat-sangat banyak ya. Di antaranya ya akhwat, sebentar, sepertinya ini putra saya ingin mendapatkan sedikit perhatian. Saya ada alhamdulillah 2 putri ya, Masya Allah. Ternyata 2 putri saya memutuskan untuk ikut belajar di depan saya ini, Masya Allah. 17 tahun dan 14 tahun. Biasanya menemani adiknya, dan ada satu putra usia 6 tahun dan sepertinya dia ingin mendapatkan perhatian. Saya izin sebentar ya Kak, izin sebentar saja. Nah. Baik, saya ingatkan kembali, acara ini diselenggarakan oleh Kuliah Kerja Nyata tahun 2023 oleh kelompok 4 dan disponsori oleh HSI Ablah Roy beserta Madrasah Matah Solihah.
ingatkan kembali bahwa acara ini diselenggarakan oleh KKN 2023 yang diselenggarakan oleh kelompok 4 yang disponsori oleh HSI Abdullah Roy beserta Madrasah Mar'ah Solihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali Kak Moderator. Alhamdulillah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Masya Allah, tadi sampai mana ya? Kayaknya sampai menyusui apa ya? Karakter khusus yang dimiliki anak perempuan, Ustazah. Sebelum masuk ke isu-isu feminisme dan kesetaraan gender. Bukan yang ini ya. Seingat saya mungkin ada dari ini, nanti pesertanya bisa menulis di kolom chat atau tidak, Kak? Bisa, Ustazah. Oh iya, sepertinya kok seingat saya tadi saya menjelaskan terakhir tentang pentingnya usia menyusui ya, usia manfaat masa menyusui. Baik. Ya, terima kasih Ya, benar, Kak Ilwira dan Kak Arlian. Ya, Masya Allah. Jadi teman-teman, di dalam Islam itu yang namanya anak laki-laki ataupun anak perempuan usia 0 sampai 2 tahun, maka hendaklah didekatkan dengan ibunya. Karena di sana anak-anak mendapatkan hak ASI ya dari ibunya. Dan ini subhanallah ya akhwat, yang harus kita syukuri adalah bahwa ketika kita itu diberikan buah hati, yang namanya anak itu adalah hadiah dari Allah, rizki dari Allah, maka jangan kita biarkan anak-anak kita akhirnya tidak diberikan haknya. Karena yang namanya hak anak kita adalah diberikan ASI eksklusif. Jadi subhanallah, seorang ibu dia harus menyiapkan mental jauh-jauh hari sebelum ia masuk di masa-masa mendekati HPL. Itu dia harus menyiapkan bekal bahwa saya itu pengen menjadi seorang ibu yang kelak akan menyusui anak-anak. Karena manfaat
yang sangat besar bagi seorang anak, diantaranya mereka akan mendapatkan sumber nutrisi terbaik. Jadi memang yang cocok bagi anak bayi itu adalah air susu ibu, bukan air susu sapi. Ya, kita kan anaknya manusia, ya. Sapi saja, anak sapi saja dia dapat susu dari induk sapi. Nah, harusnya kita juga minum dari susu induk kita, yaitu ibu kita. Begitu pula anak-anak. Anak-anak dia harus bisa mendapatkan ASI dari ibunya, karena itu adalah haknya mereka. Dan nanti untuk manfaat ASI, teman-teman bisa pelajari sendiri ya, apa itu manfaat ASI, baik itu bagi ibunya ataupun bagi anaknya sendiri, ya Masya Allah. Dan ketahuilah teman-teman bahwa subhanallah, anak-anak yang menyusui 2 tahun penuh kepada ibunya itu akan berbeda dengan anak-anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Ya, di masa pertumbuhannya itu ada perbedaan. Dan subhanallah, dalam masa menyusui ini ternyata ada hubungan yang sangat dekat yang bisa dijalin oleh ibu dan anak, ya. Dan ini hubungan ini tidak bisa dibeli dengan uang sekalipun gitu loh, Masya Allah, Allahu Akbar. Bahkan saya izin menyampaikan bahwa kalau teman-teman pengen punya anak penghafal Al-Quran di usia dini, maka di antara yang bisa dilakukan adalah perbanyak mendengarkan atau perbanyak mengaji ketika menyusu. Ketika menyusu itu perbanyak anak-anak kita tuh dengar suara ibunya. Ya, jadi subhanallah, luar biasa teman-teman manfaat hubungan antara ibu dan anak di masa-masa menyusui. Dan itu akan merawat kelekatan dan cinta bonding antara ibu dan anak. Baik. Kemudian setelah anak-anak kita di usia 3-6 tahun, maka apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Yang harus dilakukan adalah harus didekatkan dengan kedua orang tuanya. Didekatkan dengan kedua orang tuanya agar anak-anak ini dia tahu bahwa seperti apa sih sebenarnya konsep identitas seorang laki-laki dan perempuan itu seperti apa. Mereka mulai belajar, ya kan? Jadi kedua belah pihak, yaitu ibu dan ayah itu benar-benar harus ada nih di tahapan masa-masa usia praskul gitu ya, TK gitu ya. Dan kami di tempat kami di Yogyakarta di Sekolah Alam Tahfiz Unggulan itu di antara wawancara yang kami lakukan ketika ada anak-anak akan masuk di sini di satu, itu di antaranya biasanya kami bertanya seberapa banyak waktu yang ayah dan bunda sediakan untuk anak-anak, dan itu harus dijawab dengan sejujur-jujurnya. Kemudian ada juga nanti tanda istilahnya seperti sebuah pernyataan bahwa yang namanya ayah dan bunda ini harus tahu dan harus siap untuk mendampingi ananda, ya. Dan pernyataan-pernyataan ini teman-teman insya Allah akan sangat bermanfaat dalam masa tumbuh kembang anak-anak kita, ya. Karena saya melihat bahwa anak-anak yang dia dekat dengan kedua orang tuanya itu akan jauh lebih ceria dibandingkan dengan anak yang hanya dekat dengan ibunya atau anak yang hanya dekat dengan ayahnya. Jadi subhanallah, kehadiran kedua orang tua dalam masa pendidikan anak-anak, terutama anak-anak di usia di bawah 7 tahun itu sangat-sangat berarti, ya, sangat-sangat berarti. Dan yang namanya kedekatan nih nggak bisa dibeli dengan uang, nggak bisa dibeli dengan materi. Kalau ada seorang ayah mengatakan, saya kan sudah bertanggung jawab memberikan nafkah materi kepada anak dan istri. Iya, tapi nanti kalau Anda berkata demikian, nanti bagaimana ketika Allah bertanya, ya, di antara anak dan istri itu, di antara nafkahnya adalah diberikannya apa? Waktu, perhatian, itu juga kewajiban seorang suami, ya. Dan nanti bagaimana para ayah akan menjawab kalau selama ini hanya mengandalkan materi untuk anak dan istrinya, ya Masya Allah. Jadi subhanallah, usia 3-6 tahun
ini adalah usia yang sangat menentukan ya. Karena anak-anak usia 3 sampai 6 tahun tuh mereka masih bingung seperti apa sih sebenarnya sosok seorang ibu dan seperti apa sebenarnya sosok seorang laki-laki. Jadi harus ada. Kalaulah ada di antara sebuah keluarga yang akhirnya harus LDM-an, apa tuh namanya? LDM ya? Apa Kak namanya? Bukan LDR ya, LDM. Maka dia, si anak ini, misalnya ada suami istri yang suaminya tuh itu ayah bunda, yang ayahnya tuh dia ada di luar negeri misalnya, atau tidak satu kota, maka sifatnya sudah wajib bagi seorang ibu untuk menghadirkan sosok laki-laki di dalam keluarganya. Maksudnya laki-laki yang mahram ya, agar anak tuh tahu, oh laki-laki itu seperti ini loh gambarannya, gitu loh. Baik itu kakeknya maupun pamannya ataupun yang lainnya, yang itu adalah mahram bagi istri atau bagi seorang ibu ya. Baik. Kemudian di usia 7 sampai 10 tahun ya akhwat, ini pendidikan yang bisa kita berikan, ya bimbingan yang bisa kita berikan, bahwa anak-anak didekatkan sesuai dengan gendernya. Anak perempuan didekatkan dengan ibunya, anak laki-laki didekatkan dengan ayahnya. Subhanallah. Dan ini juga adalah bagian terpenting, karena usia 7 sampai 10 tahun tuh anak-anak sudah masuk di usia-usia mumayyiz. Usia-usia di mana dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya. Maka bagi para ayah yang memiliki anak laki-laki, dekatilah anak laki-lakinya. Bagi para ibu yang memiliki anak perempuan, maka dekatilah anak perempuannya. Dan di sini anak-anak semakin lebih banyak belajar dari ayah bundanya, bahwa ternyata sosok laki-laki itu misalnya diantaranya harus punya sifat maskulin ya, misalnya. Dari mana dia belajar? Dari ayahnya ya. Coba kalau seandainya anak-anak ini di usia 7 sampai 10 tahun tuh sudah tidak mendapatkan sosok ibu ataupun sebaliknya tidak mendapatkan sosok ayah, maka yang terjadi ya akhwat, adanya banyak laki-laki yang dia tidak tahu seperti apa sebenarnya sosok laki-laki yang sesungguhnya itu seperti apa, dia nggak tahu, karena dia tidak tahu sosok ayah di keluarganya. Begitu pula seorang perempuan, ia akan tidak pernah mengerti seperti apa sih sebenarnya sosok seorang ibu ya. Dari mana anak-anak perempuan kita belajar feminitas? Dari kita sebagai seorang ibu. Jadi feminim itu sifat yang harus dimiliki oleh seorang perempuan ya. Dan juga ya akhwat, yang perlu kita lakukan bagi seorang ibu adalah mendidik rasa malu bagi anak-anak perempuan. Alhamdulillah wa syukurulillah, Allah menganugerahkan kepada kami 2 anak perempuan, Masya Allah. Dan waktu mereka di usia SD, di antara mereka itu alhamdulillah wa syukurulillah, hadza min fadlillah, ini adalah keutamaan dari Allah, mereka belajar dengan cara homeschooling ya. Jadi belajar dengan saya sebagai ibunya ya. Dan alhamdulillah wa syukurulillah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada anak-anak perempuan kita ilmu yang banyak yang bisa mereka peroleh dari ibunya. Jadi subhanallah ya akhwat, ini penting banget kalau usia 7 sampai 10 tahun anak-anak didekatkan sesuai dengan gendernya ya. Laki-laki didekatkan dengan ayahnya, perempuan didekatkan dengan ibunya. Dan subhanallah, ini juga bermanfaat ya. Kelak nanti seorang laki-laki dia tahu bahwa sesungguhnya yang namanya kalau biasanya para laki-laki itu punya sifat apa ya, sifat keayahan gitu, sifat kepemimpinan tadi. Dia tahu bahwa ini adalah hal yang
dia harus ketahui. Dan teman-teman, ini bekal bagi teman-teman yang akan menikah atau yang sudah menikah, ketahuilah bahwa urusan yang namanya mimpi basah ya, itu adalah kewajiban seorang ayah menyampaikan kepada anak laki-lakinya. Ya, jadi usia 7-10 tahun itu waktu yang menurut saya adalah waktu yang tepat untuk mengajarkan bagaimana menyiapkan anak-anak menjadi anak-anak yang balik ya. Bagaimana menyiapkan anak-anak yang ketika balik dia sudah akil. Jadi akil balik itu sebuah hal yang satu paket. Dan sekarang banyak ya subhanallah teman-teman yang anak-anak terutama laki-laki yang dia sudah balik tapi belum akil ya. Nah, para ibu-ibu juga hendaklah dia mengenalkan bagaimana ciri-ciri haid kepada anak perempuannya. Karena subhanallah zaman sekarang itu berbeda dengan zaman kita. Kalau zaman saya ya teman-teman, para perempuan tuh haid di usia-usia SMP. Zaman sekarang tuh banyak anak-anak perempuan tuh yang sudah haid di usia SD. Dan kalau bukan kita sebagai ibunya yang mengajarkan, dari mana anak-anak perempuan kita belajar? Ya, subhanallah. Dan ajarkan kepada anak-anak kita ya bagaimana menjadi seorang ibu yang sejati gitu ya. Di antaranya kita ajarkan misalnya bagaimana beberes rumah, bagaimana misalnya masuk ke dapur, ya itu anak-anak harus tahu. Karena dia akan mendapatkan suplai keibuan tuh dari kita sebagai ibunya. Kalau ibu tidak pernah hadir dalam diri seorang anak perempuan, dari mana dia akan mendapatkan sosok keibuan yang ia harus penuhi ya, Masya Allah. Baik. Nah, di usia selanjutnya ya akhwat, usia 11-14 tahun. Maka saatnya dibalik ya. Seorang laki-laki dia dekat dengan ibunya, dan anak-anak perempuan dia harus dekat dengan ayahnya ya. Kenapa ya akhwat? Karena subhanallah anak-anak laki-laki dia harus tahu bagaimana ia menyayangi ibunya ya, Masya Allah. Anak-anak perempuan ia harus tahu bahwa ayahnya adalah idolanya. Jadi harus dekat antara anak perempuan dengan ayah di usia-usia 11 sampai usia-usia sebelum balik ya, usia 11-14 tahun. Anak-anak perempuan yang dia dekat dengan ayahnya di usia-usia 11-14 tahun, maka insya Allah tidak ada lagi yang namanya dia cinta dengan laki-laki yang bukan mahramnya gitu ya. Nggak ada lagi yang namanya wanita cabe-cabean. Nggak ada lagi yang namanya anak ini akan lebih suka dengan dengan sesama perempuannya misalnya. Karena dia tahu bahwa sosok ayah itu adalah sosok yang sangat ia segani. Sosok ayah adalah jatuh cinta pertamanya dia dalam kehidupan gitu. Dan anak-anak yang dekat dengan ayahnya itu biasanya mereka menjadi anak-anak yang tangguh. Ketika suatu hari misalnya ada laki-laki yang menggombalinya ya. Kenapa? Karena dia sudah kenyang. Dia dapatkan pujian-pujian itu dari ayahnya ya. Dan seorang ayah yang sudah memiliki anak-anak gadis, ini seharusnya ia lebih dekat lagi ya, dan dibolehkannya seorang ayah untuk untuk sekali-kali memuji anak gadis ya. Karena biasanya anak perempuan, kita sebagai perempuan tuh fitrahnya senang mendapatkan pujian gitu ya. Nah, kalau misalnya anak perempuan ini sudah mendapatkan dari ayahnya, maka insya Allah ketika ada laki-laki yang menggodanya, dia tidak akan tergoda ya, Masya Allah. Baik, jadi itu ya Kak ya, Masya Allah, bagaimana tahapan seorang ibu terutama dan seorang ayah dalam mendidik anak-anak sesuai dengan tahapan usianya. Baik, saya kembalikan ke Kak moderator, silahkan Kak. Nah, Masya Allah, ternyata sekompleks itu ya Ustazah. Mendidik anak itu benar-benar harus disesuaikan dengan umurnya, dan peran orang tua
ayah dan ibu itu Masya Allah memiliki tempat masing-masing yang sangat mencukupi sebenarnya jika memang dipraktekkan gitu ya Ustazah ya, Masya Allah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustazah. Sekarang nih di zaman ini banyak kita temui pakaian-pakaian unisex yang bisa digunakan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Apalagi di masa anak-anak yang masih kecil itu Ustazah, mereka itu masih sulit untuk dibedakan karena masih lucu-lucunya kayak gitu Ustazah. Nah, di samping itu juga ketika anak sudah memasuki SMP atau SMA, kadang kayak perempuan nih enak pakai celana saja gitu. Karena itu tadi sudah unisex gitu. Jadi bisa digunakan oleh perempuan atau laki-laki. Nah, kayak gitu bagaimana pandangan Ustazah mengenai hal tersebut? Baik, Masya Allah, jazakillah khair, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bagus. Teman-teman, saudariku yang saya cintai, ketahuilah bahwa di dalam Islam itu ada perbedaan antara aurat laki-laki dan aurat perempuan. Ya enggak? Itu yang harus kita pelajari. Apa sih sebenarnya aurat perempuan itu dan apa sebenarnya aurat laki-laki. Nanti ini hubungannya kaitannya dengan pakaian ya. Sebagaimana kita tahu bahwa aurat perempuan itu harus tertutupi selain wajah dan telapak tangan, maka bagi seorang ibu hendaklah ia mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana layaknya seorang perempuan berpakaian. Kalau seandainya misalnya masih anak-anak, apakah boleh mereka tidak diajarkan dulu untuk tidak memakai kerudung, misalnya masih anak-anak bayi, misal contohnya, maka hal ini tidak apa-apa. Tapi yang pasti anak-anak perempuan tuh punya baju yang menjadi khasannya sendiri gitu. Contoh misalnya gaun-gaun, ya itu kan ciri khas anak perempuan. Saya itu teman-teman melihat, Masya Allah ya, kawan-kawan saya yang berada di Yaman, ketika mereka mendidik anak perempuan terutama dalam hal berpakaian, mereka itu benar-benar dari kecil tuh anak-anak sudah biasa dipakaikan dengan pakaian khas perempuan gitu loh. Maksudnya anak-anak yang belum balik itu mereka pakaikan gaun-gaun ya. Walaupun anak-anak yang belum balik ini tidak langsung mereka kenakan harus menutup aurat secara tertutup rapi gitu, semuanya tertutup, tidak. Namun sang ibu dia tahu bagaimana memberikan pakaian khas yang menjadi ciri khas anak perempuan. Begitu pula anak laki-laki. Kalau di Timur Tengah itu kan anak laki-laki biasa pakai pakai gamis, tapi gamis yang khusus ikhwan gitu loh. Ada bedanya gamis yang akhwat dan yang ikhwan. Atau pakai imamah, ini kan ciri khas anak laki-laki. Maka biasanya di rumah-rumah kaum muslimin yang ada di Yaman terutama, mereka biasa memakaikan anak laki-laki mereka dengan baju khasnya ya, gamis yang memang khusus untuk laki-laki, atau dipakaikan imamah ya. Imamah ini kan penutup kepala yang mana itu adalah bagian dari ciri khas kaum laki-laki ya. Sehingga Masya Allah saya lihat bahwa anak-anak di sana, anak-anak di Timur Tengah terutama di Yaman yang kami pernah tinggal di dalamnya, itu mereka Masya Allah ya, kalau sudah balik benar-benar mereka tuh dewasa gitu loh teman-teman, dewasa. Bayangkan saja ya, anak-anak sana itu kalau mereka sudah balik, maka perempuannya itu sudah berhijab rapi sesuai dengan syariat. Dan bagi anak laki-laki juga begitu. Anak laki-laki mereka kalau sudah balik, mereka itu tahu diri. Mereka tahu bahwa dia harus menjadi laki-laki yang laki-laki sejati gitu, laki-laki yang sebenarnya. Masya Allah. Dan ini menjadi bukti ya akhwat bahwa sesungguhnya kalaulah kita mendidik anak-anak sesuai dengan fitrahnya, maka tidak ada penyimpangan-penyimpangan seksual ya. Kita saat ini memiliki PR besar ya teman-teman. PR besar adanya subhanallah adanya pecinta sesama jenis, baik itu laki-laki ataupun perempuan ya. Adanya gay dan lesbian ya subhanallah. Dan
ini adalah salah satu penyimpangan seksual, ya Masya Allah. Dan ternyata kalau ditelisik, kenapa banyak laki-laki saat ini suka sama laki-laki atau perempuan suka sama perempuan, di antaranya ya akhwat, faktor yang mendorong mereka akhirnya mencintai sesama jenis itu karena diantaranya karena kurangnya pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Jadi terutama pendidikan seksualitas, ya. Jadi yang namanya mendidik anak itu kita harus belajar namanya tarbiyah jinsiyah, ya, tarbiyah jinsiyah. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak apa sih sebenarnya fitrah yang telah Allah berikan kepada kita. Perempuan fitrahnya mencintai laki-laki. Laki-laki fitrahnya mencintai perempuan. Dan kalau dulu teman-teman, kalau kita dulu bilang ke orang tua kita, misalnya saya mencintai laki-laki, biasanya ibu kita langsung memarahi, ya. Kalau sekarang, kalaulah nanti anak-anak saya yang perempuan, karena usianya sudah cukup, menurut saya sudah cukup umur, ya, yang anak sulung saya sudah 17 tahun, insya Allah sebentar lagi 18 tahun, itu kalau suatu hari kelak dia berkata kepada saya bahwa Umi, saya cinta, ada rasa cinta kepada laki-laki, maka saya sujud syukur. Alhamdulillah, berarti anak perempuan saya normal. Ya, begitu pula ketika teman-teman punya anak laki-laki, ya, menjelang anak laki-laki ini sudah saatnya menikah, misalnya, ya, menjadi seorang pemuda, kemudian dia bilang kepada ibunya ada anak gadis yang ia sukai, maka seharusnya kita sujud syukur, ya, karena ternyata anak laki-laki kita itu masih normal. Mereka cintanya cinta kepada perempuan, bukan kepada sesama jenis. Subhanallah. Jadi itu ya teman-teman, pentingnya kita menanamkan rasa rasa cinta, ya, kepada anak-anak kita, termasuk dalamnya bagaimana kita mempelajari apa itu tarbiyah jinsiyah. Wallahu ta'ala alam. Baik, silahkan Kak, saya kembalikan ke Kak moderator. Masya Allah, Ustazah. Insya Allah setelah ini adalah pembahasan terakhir, yaitu apa sih Ustazah dampak dari tidak mendidik anak sesuai gendernya. Misal karena mungkin dia punya saudara laki-laki dan dia anak perempuan punya saudara laki-laki, jadi mendidiknya tuh sama cara mendidiknya. Jadi apa sih Ustazah akibat dari mereka tidak dari para ummahat yang tidak mendidik anak sesuai gendernya? Masya Allah, tadi sudah saya jawab, ya, di antara dampak ketika kita itu tidak apa-apa, tidak mendidik anak-anak sesuai dengan gendernya, maka dampaknya adalah adanya penyimpangan seksualitas, Kak. Adanya penyimpangan seksualitas, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Dan kalau ini terjadi, teman-teman, kalau ini terjadi pada anak laki-laki atau anak perempuan kaum muslimin, maka efeknya itu luar biasa. Saya ingin sedikit bercerita tentang apa yang kami temui, ya. Jadi suatu hari, Masya Allah ya teman-teman, ini kenapa Allah takdirkan dalam kehidupan saya tuh berjumpa dengan perempuan ini. Ternyata hikmahnya itu biar saya bisa bercerita kepada jamaah, kepada teman-teman semuanya, ya. Masya Allah. Di suatu hari teman-teman, saya ditelepon oleh seorang wanita, di mana ia mengancam saya kalau saya nggak datang dia akan bunuh diri, ya. Maka waktu itu saya ingat betul, waktu itu saya izin kepada suami, ya, cintaku, bahwa ini ada anak perempuan mengabarkan dia di rumah sakit, dia sedang membutuhkan teman untuk ngobrol, minimal seorang ustazah untuk menguatkan hidupnya. Alhamdulillah wa syukurulillah, saya bersyukur kepada Allah, zat yang telah memberikan kepada suami saya rasa peduli, ya, untuk mengantarkan saya menjumpai perempuan ini. Sesampainya kami di rumah sakit dan saya berjumpa dengan perempuan ini, maka tiba-tiba perempuan ini menangis jadi-jadinya, dan saya mendengarkan tangisannya sampai selesai. Kemudian dia berbicara kepada saya, Ustazah, saya itu
belum lama ini melangsungkan sebuah pernikahan gitu ya. Dan ternyata suami saya baru berterus terang bahwa sesungguhnya dia punya teman laki-laki. Dia nggak ada minat atau cinta kepada perempuan. Ketika saya mengetahui hal demikian, Ustazah, saya itu langsung depresi katanya. Saya tuh langsung stres kata perempuan ini. Ya, kenapa dia baru mengatakan itu setelah kami menikah, kata beliau. Masya Allah ya. Dan ini luar biasa ya akhwat. Itu tuh menurut saya ya, pemulihannya tuh nggak sebentar gitu loh. Saya khawatir perempuan-perempuan yang pernah mendapatkan masalah yang demikian tuh akhirnya takut menikah gitu. Dan ini panjang ya, Masya Allah, terapinya tuh cukup lama. Saya hanya mengatakan begini kepada Mbak itu ya, Mbak, qadarullah syafa'al, semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka saya doakan semoga Allah memberikan solusi yang terbaik untuk Mbak. Kalaulah memang Mbak ingin memperbaiki hubungan dengan suami Mbak, semoga Allah bukakan pintu hidayah suami Mbak untuk menjadi laki-laki yang normal kembali, yang mencintai perempuan seutuhnya. Tapi kalaulah memang ternyata Allah takdirkan yang terbaik untuk Mbak berpisah dengan suami Mbak, saya bilang, saya doakan semoga Mbak mendapatkan pasangan hidup yang lebih baik daripada dia. Masya Allah. Itu benar-benar kayak ini ya teman-teman. Saya tuh benar-benar, kok bisa ya saya ada di sini gitu ya. Ya Allah, ternyata benar ya. Bukan hanya sekedar isapan jempol gitu loh. Adanya kaum laki-laki tuh yang suka sama laki-laki itu. Subhanallah. Allahu Akbar. Teman-teman, boleh untuk orang tua kita ketika telah datang seorang laki-laki kepada kita bertanya kepada calon menantunya, apakah Anda adalah seorang laki-laki yang normal yang mencintai perempuan gitu ya. Dan itu lebih baik ditanyakan sebelum menikah, karena jangan sampai waliyadu kita berlindung kepada Allah dari laki-laki yang demikian yang menakutkan, mengerikan ya akhwat. Kalau sampai laki-laki itu menikahi seorang perempuan hanya karena status gitu, kemudian akhirnya membohongi dan lari ya, dia kembali kepada kawan lamanya, yaitu seorang laki-laki. Nah, jadi dampaknya tuh mengerikan. Dampak dari ketika seorang ibu atau seorang ayah ia tidak mengajarkan kepada anak-anaknya mana yang seharusnya mereka dapatkan, terutama masalah gender ya, maka di antara dampaknya adalah subhanallah banyaknya laki-laki yang mencintai laki-laki dan banyaknya perempuan yang mencintai perempuan. Apalagi ditambah di zaman sekarang itu adanya LGBT akhwat ya. Ini fitnah akhir zaman ya. LGBT itu sebuah apa ya istilahnya, seperti ya Allah, benar-benar mendidik anak. Dan ketahuilah bahwa LGBT itu adalah perilaku penyimpangan seksual ya. Perlu bagi kita mendidik anak-anak kita bahwa bahaya dari LGBT itu sendiri diantaranya adalah terkena virus HIV ya. Dan itu tuh benar-benar menakutkan gitu. Teman-teman, kalau teman-teman kenal seorang dokter yang dokter Inong apa ya namanya, yang dia tuh memang spesialis di bidang menangani anak-anak yang seperti ini, maka kata beliau tuh ada banyak kasus HIV ya, ada kasus HIV itu yang subhanallah terjadi pada zaman sekarang. Dikarenakan apa? Dikarenakan laki-laki suka sama laki-laki. Waliyadzubillah. Dikarenakan adanya kasus sodomi ya, subhanallah. Dan ketahuilah, kita katakan kepada anak-anak bahwa LGBT itu laki-laki suka laki-laki itu bukan orang waras. Gitu. Nggak apa-apa, kita boleh mengatakan itu. Dia tuh bukan orang waras, dia tuh orang yang sakit gitu ya. Orang yang sakit. Dan subhanallah ya akhwat, ditambah lagi anak-anak kita itu terprovokasi dengan media-media yang kurang bertanggung jawab yang mengatakan bahwa LGBT itu ya, ketika ada seseorang melarang LGBT maka katanya melanggar HAM misalnya.
Maka kita katakan dengan tegas kepada anak-anak kita bahwa setiap orang memiliki hak asasi. Dan di antara hak asasi adalah kita boleh melarang anak-anak kita untuk Untuk tidak mendekati LGBT, ya. Dan ini hak kita, ya. Jadi kita sebagai hak asasi manusia itu, diantaranya kita bisa hidup sesuai dengan aturan agama yang telah berlaku di dalam agama Islam. Ya. Jadi subhanallah, ini benar-benar ya teman-teman, ibu-ibu atau ayah di zaman sekarang tuh subhanallah banyak sekali tantangannya. Namun tetap kita berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah itu adalah zat yang tidak pernah membebani hambanya. Ketika Allah telah memberikan kepada kita hadiah buah hati, maka yakinlah bahwa kita itu insya Allah atas izin Allah kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang Allah ridhai. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak-banyak titipkan anak kita kepada Allah, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang tidak akan pernah melalaikan titipannya. Perbaiki diri kita sebagai seorang ibu dan juga suami kita sebagai seorang ayah untuk menjadi lebih solih dan solihah lagi, karena orang tua yang solih dan solihah akan memberikan dampak yang luar biasa kepada anak-anaknya. Jadi subhanallah, tidak ada hadiah terbaik untuk anak-anak kita ya akhwat kecuali kita memantaskan diri menjadi hamba Allah yang salihah. Wallahu ta'ala alam, itu yang bisa saya sampaikan Kak. Barakallahu fiik. Wafikum barakallahu sada. Masya Allah, jazakumullahu khair atas nasihatnya, atas ilmunya yang Masya Allah sangat bermanfaat yang bisa kita terima pada sore hari ini Ustazah. Jazakumullahu khair. Baik, sebelum memasuki sesi tanya jawab, saya sebagai moderator ingin mengingatkan kembali bahwa acara ini dilaksanakan oleh Kuliah Kerja Nyata 2023 oleh kelompok 4 dan disponsori oleh HFI Abdul Roy beserta Madrasah Ahmad As-Solihah. Baik Ustazah, berhubung waktu kita ini sangat sempit ya Ustazah, jadi ada satu pertanyaan yang agak mencengkil saya Ustazah, yang ingin saya tanyakan juga. Gimana sudah kira-kira? Iya, bagaimana Kak? Monggo silahkan. Baik sudah. Jadi Bismillah Ustazah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan dan taufik untuk Ustazah. Amin ya rabbal alamin. Ustazah, Ana mempunyai satu anak laki-laki usia 4 tahun, 2 lainnya perempuan. Anak laki-laki saya ini mudah sekali menangis saat sedih dan saat-saat yang terkadang beberapa hal lain juga. Ketika berebut dengan adik dan kakak perempuannya, dia tidak bisa rebutan, dia memilih untuk mengalah dan menangis saja. Di sisi lain, dia sangat mudah tersentuh dengan kisah dan nasihat-nasihat yang saya berikan. Mudah menerima nasihat saja. Tapi terkadang orang-orang terdekat saya sangat sering mengatai anak saya bermental lemah, cengeng, seperti anak perempuan dan sebagainya. Kadang Ana sedih Ustazah, Ana selalu berdoa suatu saat orang-orang itu akan menangis bahagia karena bakti dan kesolihan anak saya ini. Amin. Apakah memang anak laki-laki itu memang tidak boleh cengeng ya Ustazah? Mohon beri Ana nasihat Ustazah. Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, menangis itu adalah hak anak laki-laki dan anak perempuan, ya. Jadi sebuah kesalahan fatal ketika orang-orang di sekitar kita mengatakan bahwa anak laki-laki itu tidak boleh menangis, ya. Karena memang ada tangisan-tangisan yang diperbolehkan di dalam Islam untuk laki-laki. Contohnya apa? Rasulullah SAW menangis ketika ditinggal wafat oleh putra tercintanya yaitu Ibrahim. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, saya menangis karena rasa sayang saya kepada Ibrahim, ya. Dan seorang laki-laki yang dia menangisi dosa-dosanya di malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga sesuatu yang diperbolehkan di dalam Islam. Jadi sekali lagi ya teman-teman, bahwa menangis itu bukan hal yang tabu bagi seorang laki-laki, ya. Jadi boleh
anak-anak kecil kita, mereka menangis. Ya. Karena begitulah cara di antara cara ia bisa mengungkapkan perasaannya. Jadi yang namanya anak-anak itu berbeda-beda ya akhwat. Menunjukkan perasaan tuh beda-beda. Ada yang dia menunjukkan perasaannya lewat menangis. Apalagi tadi saya dengar, Masya Allah anaknya ini, kalau walaupun saya belum tahu bagaimana, belum berjumpa dengan anak ini, tapi saya tuh sudah bisa membayangkan anak ini Masya Allah berhati lembut gitu loh. Masya Allah. Tadi juga dikatakan bahwa anak ini mudah menerima nasihat. Artinya bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal, karena Allah itu telah menitipkan fitrah kelembutan kepada ibu ya, dan ini menjadi sesuatu yang harus kita syukuri. Jadi subhanallah, ketika kita memiliki anak-anak ya akhwat, jangan pernah bandingkan satu anak lain dengan anak yang lainnya, karena setiap anak tuh beda-beda. Anak 1, anak 2, anak 3 itu punya ciri khas sendiri, punya keunikan sendiri. Bahkan anak kembar pun mereka punya keunikan sendiri, gak ada yang sama. Jadi kita sebagai orang tua harus mendidik anak-anak kita sesuai dengan kelebihan yang telah Allah titipkan. Jangan menyamaratakan. Alhamdulillah wa syukurulillah, hadza min fadlillah, ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di tempat kami di Sekolah Tahfiz Unggulan di Yogyakarta itu ada program di setiap tahunnya ketika anak-anak wisuda penghafal Al-Quran, maka kami sematkan, di antaranya kami sisipkan hadiah, kita siapkan hadiah untuk anak-anak, souvenir ya, dan itu banyak ragamnya alhamdulillah. Dan nanti yang memberikan souvenir ini adalah orang tuanya, kami yang menyiapkan. Jadi saya meminta kepada para ustazah yang ada di sini, tolong untuk mengobservasi, melihat kelebihan yang telah Allah titipkan kepada anak-anak. Bukan dilihat dari seberapa cepat mereka menghafal, bukan. Apapun yang mereka lakukan, tolong dicatat kebaikan yang mereka lakukan dengan kawan-kawannya. Insya Allah teman-teman, saya melihat program ini sangat bermanfaat bagi orang tua. Saya ingat betul ada seorang ibu yang ketika harus menyerahkan souvenir ini ya kepada putra tercintanya, saya melihat ibu itu terdiam gitu ya, dan subhanallah di peluk matanya tuh sudah ada air mata yang akan keluar gitu. Kemudian setelah beliau menyerahkan itu kepada putranya, saya bertanya, kenapa ibu? Saya tadi melihat sepertinya berkaca-kaca matanya. Kata beliau, Ustazah, saya itu ternyata baru tahu, ternyata anak saya tuh anak yang peduli dengan temannya gitu. Saya selama ini taunya anak saya tuh nakal, anak saya tuh aktifnya luar biasa, tapi ternyata Allah menitipkan kepedulian kepada anak-anak gitu ya. Masya Allah. Dan itu subhanallah ya akhwat, menambah rasa cinta ibu itu kepada diri sang anak ya, Masya Allah. Dan ini penting menurut saya untuk mengetahui kelebihan anak-anak kita. Jadi kelebihan yang telah Allah titipkan kepada anak ibu adalah Allah lembutkan hatinya. Semoga kelak Allah jadikan putra ibu menjadi seorang yang bisa bermanfaat untuk sesama ya, ketika ia mudah menangis, ketika ia mudah tersentuh dengan nasihat-nasihat, semoga kelak Allah jadikan ia seseorang yang memberikan nasihat dari hatinya kepada umat dan akan diterima oleh umat ini dengan hati. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, tadi untuk yang kedua apa ya Kak? Mohon saya diingatkan. Kak moderator, Assalamualaikum. Tadi yang kedua apa? Ya, kalau orang-orang sekitarnya. Oh, ini Ustazah. Karena orang-orang sekitarnya tuh selalu menganggap anaknya tuh sebagai anak yang cengeng, sudah bermental lemah, seperti itu. Baik. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, mendidik anak dibutuhkan mental baja, apa saya mengistilahkannya. Karena kita itu kita ketika kita selalu mendengar apa kata orang ya, komentar orang, maka kita tidak akan berubah ya. Orang tuh selalu mengomentari kita. Kita berbuat baik dikomentari, kita berbuat buruk juga dikomentari. Sama anak-anak
juga akan dikomentari demikian oleh lingkungan sekitarnya. Maka katakan pada diri kita sebagai ibu dan katakan kepada suami kita bahwa kitalah yang bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla yang akan ditanya, bukan orang lain. Dan dalam sebuah keluarga, khususnya ayah dan bunda, hendaklah memiliki kurikulum, ya, kurikulum untuk anak-anaknya, bagaimana ke depannya anak-anak ini mau seperti apa gitu ya. Dan jangan senantiasa mengikuti apa kata orang. Kalau sudah jelas ya visi misi dalam sebuah keluarga, maka saya yakin apapun komentar-komentar miring dari orang-orang sekitar itu insya Allah tidak sampai diambil hati. Ya, begitu. Jadi penting bagi ayah bunda yang dikaruniai buah hati membuat kembali kurikulum keluarga, dan setiap keluarga itu unik, setiap keluarga punya kurikulum berbeda. Ya, wallahu taala alam. Baik, saya kembalikan kepada Kak Moderator, silakan. Naam, jazakumullahu khairan Ustazah atas pemaparannya yang Masya Allah sangat membantu Ustazah, ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Dikarenakan waktu sudah mencapai penghujung Ustazah, jadi setelah ini saya akan menyerahkan kepada MC. Saya moderator sore ini Khofifah Amanah, izin undur diri. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa mengunjungi media sosial Ustazah Imro'atul Azizah, yaitu YouTube dan Telegramnya, yaitu Mutiara Hikmah Official. Jazakumullah khairan Ustazah. Barakallahu fikum. Baik, wa iyyaki fajazakillah khairan fi barakallah. Baik, terima kasih kepada Imro'atul Azizah dan juga Kak Khofifah Amanah selaku moderator. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita simak bersama paparan materi yang telah disampaikan oleh Ustazah Azizah hafizahullah taala. Semoga Allah agar dapat mendidik anak sesuai dengan fitrahnya dan juga dengan selaku moderator. Nafiah selaku MC mewakili rekan-rekan mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas partisipasi antuna sekalian, dan juga kepada sponsor kegiatan kami HSI Abdullah Rai dan Madrasah Mar'atus Sholihah. Kita tutup webinar kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.